Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Saderengipun pangaosan wonten ing jang punika sumangga sesarengan kita bikak kajian kita kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun langkung rumiyin boten kesupen Bapak Ibu sumangga kawula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit jalaran Allah tasih meringankan kaki-kaki kita menuju tempat yang mulia, nindakaken amalan ingkang mulia, menika pratandha bilih kita menika tansah dipun paringi nikmat iman, nikmat Islam, dipun paringi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, pramila tiada kata yang pantas kita ucapaken kecuali maos hamdalah. Pramila monggo sesarengan kita maos hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi waosan hamdalah kala wau merupakan satu bukti tanda kita menika mensyukuri nikmatipun Allah. Dan kunci kebahagiaan seorang hamba menika tatkala seorang hamba menika senantiasa bersyukur dan terus bersyukur. Dan kunci keberkahan rezeki menika tatkala kita menika kersa bersyukur sehingga Allah akan menambah nikmat-nikmatipun kados dene ngendikanipun Allah la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Ingkang kalihipun salam lan sholawat mugi tansah kunjuk dumateng uswatun hasanah. Pramila monggo sesarengan kita mau sholawat dumateng baginda Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita menika minangka orang yang beriman akan senantiasa menunggu dan menunggu syafaatipun kelak benjang wonten ing yaumul kiamah. Salajengipun Bapak Ibu kados pundi kabaripun wonten ing jang punika? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Sehat jasmani rohani pun?
Sehat kantongipun, sehat dompetipun. Alhamdulillah. Mugi-mugi kanthi pertemuan wonten ing jang punika kita panjenengan sami ingkang istiqomah anggenipun tholabul ilmi, Allah gampilaken rezeki panjenengan sami. Allah luasaken rezeki panjenengan sami. Allah anugerahkan keberkahan dumateng panjenengan sami. Putra putri panjenengan dados putra putri ingkang soleh lan solihah. Keluarga panjenengan sami dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang badhe kita sinauni sesarengan wonten ing jang punika napa? Sampun wonten ingkang pirsa? Dereng, nek rung dereng pirsa berarti dereng mau statusnya Pak Teguh berarti. Nggih. Insyaallah Bapak Ibu wonten ing jang punika kita badhe mempelajari sesarengan inggih menika mengenal sahabiah yang dijamin masuk surga. Judul menika kaula ambil dari sebuah buku karya Ahmad Khalil Jum'ah. Wonten ing mriku piyambakipun menulis sebuah buku Nisaun Mubasysyiratun bil Jannati. Nisaun wanita-wanita mubasysyiratun yang diberi kabar gembira bil jannati kanthi mlebet wonten ing surganipun Allah. Lah buku kalawa sampun pun terjemahaken dening Abu Afra, judulipun mengenal biografi 20 sahabiah yang dijamin masuk surga. Berarti ini wanita-wanita sahabiah-sahabiah yang dijamin oleh Allah benjang wonten yaumul qiyamah masuk dhateng surganipun Allah. Nek awak-awak iki dijamin apa mboten Pak Bu? Insyaallah nggih Pak Bu nggih. Iya, kok ngertos nek dijamin? Paling mboten berusaha. Nah Allah ngendika wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati bi anna lahumul jannah. Ini hanya kabar, bukan hanya, ini ada kabar gembira. Wa basyiri lan weno kabar gembira hi Muhammad. Marang sinten wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Dumateng orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembirane-pun apa? Bi anna lahumul jannah, mongko sak temene wong kang beramal soleh lan wong beriman iku mau bi anna lahumul jannah, benjang badhe dipun paringi surganipun Allah. Senasa nggih dereng jaminan pasti masuk surga. Kantun nanti endingipun kita menika kados pundi. Mugi-mugi endingipun menika akhir hayat kita menika dalam keadaan beriman. Dalam keadaan pasrah tunduk dumateng ngarsanipun Allah yang insya Allah kanthi kita di akhir hayatipun senantiasa beriman dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah, maka jannah menanti kita. Lah menawi sahabiah menika sampun dipun jamin dening Allah. Piyambakipun menika jelas-jelas benjang wonten yaumul qiyamah menika masuk di dalam surganipun Allah. Awit jalaran para sahabiah yang dijamin surga menika termasuk golonganipun orang-orang yang as-sabiqunal awwaluna. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam menyatakan keimananipun. Bapak Ibu, sinten di antara para sahabiah yang dijamin masuk surga? Mbok menawi dalam waktu 1 jam menika mangke kita hanya mampu membahas 2 sahabiah, paling banter 3 sahabiah yang dijamin dening Allah masuk ke surga.
Sinten kinten Pak Bu. Ranking pertama yang dijamin oleh Allah masuk surga menika sinten? Sahabiah dari golongan wanita Pak Bu. Nek kakung menika sahabat, nek putri menika sahabiah. Wanita-wanita yang dijamin masuk surga, peringkat yang pertama adalah istri baginda Rasul. Sinten menika? Istri pertama Rasulullah, Siti Khadijah. Dados Siti Khadijah menika dijamin dening Allah, piyambakipun menika masuk ke dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat menika Pak Bu, Rasulullah menika ngendika mekaten, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyariha bi baitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala nasaba. Bahwa Rasulullah menika memberikan kabar gembira dumateng Siti Khadijah. Napa menika? Bibaitin fil jannati, bahwa besok menika piyambakipun menika akan ditempatkan di dalam rumah, sebuah rumah fi jannatin, di dalam surga. Yang kawontenanipun min qasobin, rumah kalau terbuat dari permata, dari emas. Masya Allah. La sokhaba fi wala nasoba. Tatkala di dalam surga menika Bapak Ibu tidak ada teriakan, tidak ada keletihan. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa damainipun, betapa tentramipun, betapa nyamanipun tatkala berada di dalam surganipun Allah. Nek neng donya pripun Pak Bu? Bu, Pak. Nah, tentunya ada sepundi. Nun, sidik-sidik. Nah, kondisi rumah, sidik-sidik anake rada piye, tik ngelikne, kira-kira banter napa lirih Pak Bu? Banter, pisan ora rungokne pindho tambah volumene. Ping loro ora volumenya semakin di Polni. Tapi kalau di dalam surga yang dihuni dalam hal ini adalah Siti Khadijah nanti min qasobin la sokhaba fihi wala nasoba. Tidak ada teriakan, tidak ada keletihan di dalam surga. Lah ini dikabarkan oleh baginda Rasul kepada istrinipun inggih menika Siti Khadijah. Siti Khadijah menika Bapak Ibu merupakan istri pertama saking baginda Rasul. Yuswanipun pinten Pak Bu? Ketika Rasulullah Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah umuripun pinten? Baginda Rasul menika nembe yuswanipun 20 tahun Pak Bu. Ijik pemuda ting-ting. Sementara Khadijah yuswanipun pinten? 40 tahun. Selawe mungsuh 40, ora mungsuh mendapatkan istri usia 40 tahun. Di mana Siti Khadijah menika seorang sahabiah yang terkenal napa Pak Bu? Terkenal kecerdasannya. Terkenal kaya raya, tapi nuwun sewu, baginda Rasul menikahi Khadijah menika bukan karena kekayaannya, bukan sama sekali. Tapi apa? Karena memang itu adalah suatu apa ini tak? Seakan-akan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menikahi Siti Khadijah karena memang maslahahnya ketika menikah dengan Siti Khadijah menika luar biasa. Kemudian beliau menika ketika menikah dengan Rasulullah menjadi sosok wanita yang senantiasa mendukung perjuangan Rasulullah. Ini Siti Khadijah.
Di mana kehidupan sebelum menikah Bapak Ibu, Siti Khadijah menikah orang yang kaya raya, sugih blegedu, miliarder begitu. Bahkan Rasulullah menikah pernah bekerja sama dengan Siti Khadijah sebelum menikah. Piyambakipun Rasulullah menikah dipercayai oleh Siti Khadijah untuk melakukan ekspedisi perdagangan. Kemudian apa? Ternyata ketika perdagangan ini dipegang oleh Rasulullah menikah, saya suwe kekayaannya menikah saya semakin banyak. Saya suwe labanipun menikah saya bertambah banyak. Sampai akhiripun napa? Sampai akhiripun Rasulullah menikah, akhiripun menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian Bapak Ibu, tatkala piyambakipun menikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah merupakan sosok wanita yang begitu setianya kepada Rasulullah. Menjadi pendamping Rasulullah baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Senantiasa memberikan support, memberikan motivasi kepada baginda Rasul. Termasuk tatkala Rasulullah menikah melihat keprihatinan orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah. Pada saat baginda Rasul berusia kurang lebih 35 atau 36 tahun, Rasulullah menikah memutuskan untuk uzlah. Uzlah ini kenapa Pak Bu? Menyendiri, menyepi di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Untuk apa? Untuk memberi atau mencari petunjuk dari saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya berakhir uzlah itu ketika beliau berusia 41 tahun. Selama itu maka Siti Khadijah ini senantiasa mensupport Bapak Ibu. Memberikan dukungan yang luar biasa. Bahkan beliau ketika Rasulullah mungkin 2 hari tidak kundur, maka Siti Khadijah yang usianya sudah senja itu keroyo-royo ngirim makanan ke Gua Hira, naik gunung turun gunung. Untuk apa? Untuk memberikan support, memberikan dukungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhiripun punapa? Sampai akhiripun Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama. Tanggal pinten nika Pak Bu? Wahyu yang pertama kah yang diterima oleh Rasulullah menika tanggal pinten Pak Bu? Halo? Tanggal 17 Ramadan. Yang sekarang diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Malam turunipun Al-Quran. Setelah berulang kali sekian tahun lamanya perjuangan Rasulullah dalam mencari petunjuk saking ngarsanipun Allah, maka dijawablah setelah proses itu berjalan kurang lebih 6 tahun Pak Bu. Dengan diturunkannya surat apa Pak Bu? Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di malam itu Rasulullah menika melihat adanya penampakan di Gua Hira menika sosok seseorang yang berpakaian serba putih. Kemudian apa? Sosok laki-laki yang berpakaian putih kalau memerintahkan kepada Muhammad, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jawab Nabi atas mudi Pak Bu. Rasulullah matur, ma'ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Diulang lagi, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ma'ana biqari'in. Laki-laki Rasulullah menika ngendika, saya tidak bisa membaca.
Begitu Rasulullah 3 kali mengucapkan ma'ana biqari'in, maka laki-laki yang tiada lain dan tiada bukan adalah malaikat Jibril kalawau mendekati Rasulullah. Kemudian didekaplah Rasulullah itu dengan dekapan yang amat sangat kuat. Kalau dalam sebuah riwayat menika dipun ngendikaken sampai tulang belulang Rasulullah itu rasanya remuk redam. Dipiting sedemikian rupa lajeng dipun lepasaken. Setelah dilepaskan maka malaikat Jibril ngendika malih, ya Muhammad iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitu malaikat Jibril menyampaikan yang keempat kali setelah proses seperti itu, maka Rasulullah menika saged melafatkan sebagaimana yang dilafatkan oleh malaikat Jibril. Pramila saged kita bayangaken Pak Bu. Kados pundi ketakutan Rasulullah setelah menerima wahyu, karena pada waktu itu Rasulullah belum tahu kalau itu ada wahyu dari Allah. Piyambakipun mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran tumplek-blek dadi siji. Pagi hari ini pun Pak Bu, Rasulullah turun dari Gua Hira, lajeng sampai ke dalam rumahipun dalam keadaan gemetaran. Dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas yang luar biasa. Kemudian napa Rasulullah nika matur ngendika dumateng istrinipun Khadijah, ya Khadijah zammiluni zammiluni zammiluni. Wahai istriku Khadijah, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Nah, wekdal semanten Khadijah menika Pak Bu, pirsa suaminipun dalam keadaan cemas, dalam keadaan mengalami ketakutan yang luar biasa, tidak banyak berucap tetapi menuruti apa kehendak Rasulullah. Lajeng Siti Khadijah menika menyelimuti Rasulullah. Ini salah satu keistimewaan dari Siti Khadijah. Napa piyambakipun sebagai seorang istri senantiasa bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa dan hati Rasulullah pada waktu itu. Mulanya ibu-ibu, Bu, menawi suatu saat garwa panjenengan, roho panjenengan kok sedang mengalami kegundahan, sedang mengalami kecemasan, ikutilah seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Ampun malah jenengan dukani. Wis ngerti sing kakung cemas, mengalami ketakutan, malah rangkaian kalimate antara ngelosari karo pasar Jumantono. Nerutus dek nasihati ra karu-karuan ngene. Kira-kira sing kakung tenang hatinya nopo tambah kemropok, Pak? Kemropok Bu ngendikanipun. Tapi nawi bapak-bapak menika suatu saat ada masalah, pramila sebagai seorang pendamping, sebagai istri menika kedah bisa menenangkan hati suaminipun. Kados dene ingkang dipun tindakaken dening Khadijah. Begitu Rasulullah turun gunung dari Gua Hira, karena mengalami proses yang selama itu belum pernah dialami oleh Rasulullah, piyambakipun mengalami kecemasan yang amat sangat sampai di rumah zammiluni zammiluni zammiluni. Maka Khadijah menika tidak banyak berucap. Oh, ini Mas Muhammad suami saya baru dalam keadaan galuh. Pengennya diselimuti atau diselimuti. Kemudian apa? Sasampunipun menika, begitu Rasulullah diselimutinya beberapa saat kemudian, dirasa Rasulullah menika sudah mendapatkan ketenangan, jiwanipun sampun berbeda.
lajeng Siti Khadijah menika matur dumateng Rasulullah Muhammad tentang peristiwa apa yang sejatinya dialami di Gua Hira. Lajeng Rasulullah menika cerita, bla bla bla, oh tadi malam hai Khadijah, saya itu di Gua Hira menemukan atau ditemui seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, kemudian dia berucap kepada saya, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Singkat ceritanya sampai akhirnya saya dipiting oleh laki-laki tadi. Sampai akhirnya pun saya bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh malaikat atau orang laki-laki kalau. Nah, ketika Siti Khadijah menika sekilas mireng peristiwa yang dialami oleh suaminya di Gua Hira, maka beliau menika pinter untuk memberikan satu keyakinan kepada Rasulullah. Wahai baginda Muhammad, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau cemas, karena sungguh itu adalah wahyu dari Allah. Itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada engkau. Maka begitu mendapatkan istilahipun diberikan satu keyakinan dening Siti Khadijah, maka Rasulullah menika semakin tenang jiwanipun. Lajeng napa? Lajeng piyambakipun menika sebagai istri pinter memberikan solusi, Pak Bu. Ketika suami ini pun menika sedang menghadapi masalah, maka beliau menjadi orang yang pertama memberikan solusi. Solusi pun apa? Ketika Rasulullah mengalami kecemasan waktu itu, Siti Khadijah menika ngendika dumateng Rasulullah Muhammad untuk memberikan jawaban kepastian apa yang dialami dening Rasulullah. Dengan cara nopo? Wahai baginda Muhammad, untuk menenangkan hati dan jiwamu tentang peristiwa yang panjenengan alami semalam, bagaimana seandainya kita pergi ke saudara saya Waraqah bin Naufal. Lajeng Rasulullah menika ternyata menerima tawaran Siti Khadijah. Lajeng napa? Keduanya datang kepada Waraqah bin Naufal yang pada waktu itu beliau sebagai seorang pendeta begitu, yang berpegang kepada agama Nabi sebelum Rasulullah. Lajeng ditanyakan, wahai paman Waraqah bin Naufal, suami saya baginda Muhammad tadi malam mengalami peristiwa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang terjadi pada suami saya wahai paman? Maka pada waktu itu Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa yang dialami Nabi Muhammad adalah beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Dia bukan setan, dia bukan iblis, tetapi malaikat Jibril yang membawa mukjizat, menyampaikan mukjizat atau wahyu kepada Rasulullah Muhammad. Sampai-sampai napa Bapak Ibu? Sampai-sampai Waraqah menika bersumpah, demi Allah wahai Muhammad dan Khadijah, kalau seandainya nanti Muhammad menyampaikan risalah agama yang dibawanya dan saya masih hidup, maka demi Allah saya akan membela dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Maka napa Pak Bu? Dengan solusi yang ditawarkan oleh Siti Khadijah, maka hati Rasulullah menika semakin tentram, semakin tenang, semakin yakin bahwa apa yang dialami pada malam tanggal 17 Ramadan itu adalah satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh sayang ketika Rasulullah menika mendakwahkan Islam, Waraqah bin Naufal menika sampun meninggal dunia. Artinya sudah wafat, tidak menemui baginda Rasul mengajarkan
agama yang dibawanya. Kemudian yang seterusnya keistimewaan Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah menika dipun jamin dening Allah masuk ke dalam surganipun Allah? Awit jalaran piyambakipun menika senantiasa mendukung dakwahipun Rasulullah, Bapak Ibu. Tatkala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ajaran yang baru, yakni ajaran Islam, maka Siti Khadijah menika secara all out, secara mati-matian untuk membela dan mendukung dakwahipun Rasulullah. Tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara moral, tetapi sedanten menika disumbangkan untuk dakwah Rasulullah. Baik hartanya, baik jiwanya, baik fisiknya, baik moralnya, menika all out untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai akhiripun Siti Khadijah menika dipun jamin dening Allah, termasuk as-sabiqunal awwaluna, orang yang pertama kali mempercayai dan mengimani terhadap ajaran dan syariat yang dibawa oleh baginda Rasul. Menika Siti Khadijah. Maka Bapak Ibu, dukungan atau bentuk dukungan Khadijah atas dakwah Rasulullah menika dukungan emosional maupun dukungan spiritual. Yang pertama menika piyambakipun termasuk wanita yang paling pertama membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Menyatakan dirinya beriman, mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menyatakan keimanannya. Di zaman semanten yang namanya mengimani menika bukan tanpa resiko, Pak Bu. Resikonipun menika abot. Nek sakniki mbok bilih resiko itu tidak begitu berat. Benten kali pada zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah menika ketika ada orang mengimani kepada Rasulullah, mengimani kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka nyawa taruhannya. Nyawa Pak Bu. Contohipun sinten? Contohipun Bilal bin Rabah Pak Bu. Bilal bin Rabah menika merupakan muadzinipun Rasulullah. Ketika dia seorang budak, hanya seorang budak diperjualbelikan dari satu tuan ke tuan yang lainnya, dari majikan satu ke majikan yang lainnya, tanpa mendapatkan upah apapun, imbalan apapun. Namun Bilal bin Rabah ini tatkala mendengar dakwah yang dibawa oleh Rasulullah, maka Bilal bin Rabah ini menyatakan diri beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, Pak Bu. Bukan main-main, nyawa Pak Bu yang dipertaruhkan. Maka sampai akhirnya pun Bilal menika disiksa oleh majikanipun, dibawa tengah gurun pasir, diseret dengan kuda, kemudian dipenteng di teriknya matahari di tengah gurun pasir, kemudian di perutnya itu dikasih batu yang besar. Itu penderitaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya pun ketika Bilal bin Rabah ini menyatakan diri sebagai orang yang beriman dengan penderitaan, penyiksaan yang luar biasa, ada salah satu sahabat Nabi yang memerdekanya. Bilal bin Rabah dimerdekakan dari budak, akhirnya pun apa Pak Bu? Bilal menika menjadi muadzinipun Rasulullah. Bahkan ketika Bilal masih sehat di dunia, Rasulullah menika mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah. Masya Allah. Jadi Rasulullah menika bisa mendengarkan suara tekleknya Bilal bin Rabah sudah berada di dalam surga. Ternyata Bilal bin Rabah ini memiliki amalan yang istimewa yang jarang diamalkan, apalagi orang-orang zaman sekarang.
yakni menapa? Senantiasa menjaga wudhu. Setiap batal wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Batal lagi wudhu sholat 2 rakaat. Nek wong sakniki diantari ngono. Lah nek kaya ngono teh nyambut gawe terus kapan? Ra sida nyambut gawe ra entuk rezeki. Tapi kalau Bilal ternyata seperti itu, Pak Bu. Kembali dumateng kalau wow. Yang pertama adalah dukungan spiritual yang dilakukan oleh Khadijah kepada dakwah Rasulullah. Piyambakipun menyatakan diri sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama-tama menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua senantiasa menenangkan Rasulullah. Sebagaimana ingkang kawula cariyosaken ing ajeng. Begitu turun dari Gua Hira, lajeng piyambakipun menika menjumpai suaminya dalam keadaan galau. Maka yang tampil pertama kali wanita yang diajak curhat oleh Rasulullah adalah istrinya. Mulane Pak Bu, panjane enek masalah, curhate ampun dumateng tiyang sanes. Curhate kepada istri panjenengan. Istri juga semanten, ketika ada persoalan, ketika ada permasalahan, suami diajak untuk curhat. Sehingga napa dari situ akan menemukan solusi. Kados dene ingkang dipun tindakaken dening Siti Khadijah. Ketika Rasulullah turun membawa beban berat, membawa kecemasan yang luar biasa, maka Khadijah sebagai istri yang solihah, sebagai istri yang taat kepada suami ini pun piyambakipun miknop bisa menenangkan baginda Rasul. Lajeng memberikan motivasi. Siti Khadijah menika memberikan kekuatan spiritual kepada baginda Rasul dari awal kenabian sampai akhiripun menika si Khadijah menika dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan bahagia, maka si Khadijah menika senantiasa membersamai Rasulullah, mendampingi Rasulullah, tidak hanya secara lahiriah, tetapi sedanten menika digunakan untuk keperluan dakwahipun Rasulullah. Kekayaan yang begitu melimpah, Siti Khadijah tidak merasa eman-eman untuk membantu dakwahipun Rasulullah. Mulaipun Bapak Ibu, Ibu-ibu menawi bapak-bapak ini akan melakukan satu kebaikan, ampun dipenggak nggih Bu nggih. Ampun dipenggak tapi diberi motivasi. Bu, aku kok pengen melu kajian neng Masjid Ngelosari ya Bu ya. Oleh kajian-kajian apa? Esok-esok jam 4:45 menit neng masjid, mbok mendingan ndang nyang sawah kono ndang gopras gaprus etuk pirang puluh gaprusan awan wis ndang mulih penak, ampun di ngoten nggih. Iya Pak, bener. Wong awak iki wis sepuh, saya sepuh, umur iki ya wis saya uzur, sing arep digoleki apa? Wis sekian puluh tahun ya awake golek sangu paribasane sangu neng donya. Sangu neng akhirat rong sepiro. Ya nek ngono ya Pak, Bu. Pak, awake wong loro iki nyang kajian. Pundi sing enten mboten kedanten Ngelosari Masjid Baitur Rahman. Enten pundi panggenan selama mampu monggo kita menika sesarengan kita datangi. Karena apa? Majelis ilmu menika merupakan satu majelis yang bisa menghantarkan kita menika mlebet wonten surganipun Allah. Maka Rasulullah menika memberikan kabar gembira bagi penggemar penuntut ilmu. Napa menika? Sering kula aturaken. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sinten tiyangipun utawi sinten kemawon tiyangipun sae menika kakung punapa dene putri ingkang piyambakipun menika salaka tariqan menempuh jalan dalam rangka yabtaghi fihi ilman
ngudi kaweruh, golek sangu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Insya Allah kita lenggah ngeten iki dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Maka diberi jaminan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Pak Bu, Allah menika akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Awak-awak wis umur 50 tahun. Gitu Pak Bu. Wis umur 40 tahun, 50 tahun minimal. Ngerti-ngerti kados kula menika ketok lagi daingi sore wis 55 tahun ya Allah. Tapi ya cepete ram ya umur. Padahal nek digagasno sangu ki apa? Salat iki kita ya ora iso maksimal, rong bisa maksimal. Iman ya kadang naik, kadang turun. Naik sithik-sithik turune melorot ngene. Awak-awake kan al imanu yazidu wa yanqus. Iman awake kadang munggah, kadang turun, tidak stabil. Munggah sithik medune terjun bebas. Kok timik-timik munggah meneh. Tapi mugi-mugi kanthi kita ngrawuhi wonten majelis ilmu menika ya pamane munggah celorot munggah medun nggur sak tapak. Plik gitu, engko munggah meneh gitu. Insyaallah. Kemudian nomor salajengipun nggih menika membantu dalam mengkonfirmasi wahyu. Yakni napa? Setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq, karena Rasulullah belum tahu kalau itu ada wahyu Allah, maka Siti Khadijah menika berusaha menenangkan baginda Rasul. Dengan apa? Kalau wau ngajak baginda Rasul dumugeni dumateng pamanipun Siti Khadijah Waraqah bin Naufal. Gen ngerti sejatinya apa yang dialami oleh Rasulullah pada waktu itu. Nah, setelah mendengar langsung keterangan dari Waraqah bin Naufal, maka Rasulullah menika manahipun menika semakin tenang, semakin bahagia. Alhamdulillah, berarti apa yang saya alami itu bukan bisikan setan, itu bukan dari iblis, tetapi betul-betul dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Lajeng secara finansial, dukungan finansial Pak Bu. Pramila menawi kita melihat keistimewaan Siti Khadijah menika ya wis sak lumrahe. Sudah semestinya dan sewajarnya menawi Siti Khadijah menika dipun jamin dening Allah mlebet wonten surganipun Allah. Sementara dukungan secara finansial dari Khadijah adalah piyambakipun menika senantiasa menginfakkan hartanya untuk keperluan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ora eman-eman. Sehingga napa? Nek cara Kyai Ngelosari sumbut karo sugiye. Gandeng piyambakipun menika konglomerat miliarder, kemudian hartanya itu disumbangkan untuk keperluan dakwahipun Rasulullah. Dan ini ternyata napa? Membawa Rasulullah menika semakin mantap dalam berdakwah. Tatkala beliau Rasulullah menika mendapatkan baikot dari kaum kafir Quraisy, maka Siti Khadijah tampil sebagai orang yang pertama kali membantu kesulitan umatipun Rasulullah utawi kaum muslimin pada waktu itu. Yakni nopo? Dengan menanggung biaya baikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Lajeng keistimewaan berikutipun Bapak Ibu, piyambakipun menika senantiasa mendukung Rasulullah dalam keadaan sesulit apapun. Beliau senantiasa mendampingi Rasulullah, senantiasa beliau menika menjadi solusi bagi Rasulullah ketika menghadapi suatu persoalan. Termasuk kaitanipun ketika mendapatkan baikot dari kaum kafir Quraisy. Lah, waktu itu di baikot napa? Yang pertama, Pak Bu, gandeng godinge orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Muhammad, maka orang-orang kafir Quraisy membuat makar.
Kanthi napa? Membaikot Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang berada di lembah namanya Lembah Abu Thalib. Napa isi baikot? Yang pertama, dilarang bernikah. Orang kafir Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Semanten ugi sing putri ya ora oleh nikahi dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Menika keturunan saking terah dari baginda Rasul, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, dilarang melakukan akad jual beli. Masya Allah. Orang-orang kafir Quraisy dilarang melakukan transaksi jual beli apapun kepada Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Menika berarti kan menghadapi suatu permasalahan yang luar biasa waktu itu. Melihat perkembangan pengikut Rasulullah semakin hari semakin banyak, maka orang kafir Quraisy menika berupaya bagaimana membendung kekuatan Rasulullah menika. Ojo nganti kekuatan Rasulullah menika saya hari saya bertambah banyak, akhirnya pun orang-orang kafir Quraisy pengikutipun hanya sedikit. Kemudian yang keempat, pembaikatan itu mengucilkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib sehingga napa piyambakipun menika diisolasi di sebuah lembah, di suatu tempat, di suatu daerah. Sehingga napa? Sehingga karena pengucilan dan isolasi ini maka kaum muslimin mengalami suatu persoalan yang amat sangat. Anak-anak kecil menangis karena kelaparan. Para sahabat dan sahabiah juga menghadapi masalah yang sama. Nah, pada waktu-waktu seperti itulah Khadijah menika berusaha untuk menyelamatkan kaum muslimin dengan harta yang ia miliki. Sehingga napa? Siti Khadijah membantu menyuplai makanan kepada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Bu, akhiripun Rasulullah menika ngendika mekaten. Karena keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah luar biasa, Rasulullah memberikan kabar afdhalun nisa'i ahlil jannah. Wanita-wanita yang paling utama dari penduduk surga. Penduduk surga. Wanita-wanita yang paling utama, afdalu yang paling utama, nisa'i wanita ahlil jannah, ahli surga, inggih menika Khadijatu bintu Khuwailidin. Yang pertama, wanita yang paling utama dari penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Tiada lain dan tiada bukan adalah istri Rasulullah. Yang kedua, wa Fatimatu binti Muhammadin. Wanita yang paling utama yang ada di dalam surga adalah Fatimah bintu Muhammadin. Inggih menika putrinipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa Asiyatu binti Marmurah Muzahimi. Yang ketiga adalah Aisyah bintu Muzahimi. Inggih menika imra'atu Fir'auna. Aisyah binti Muzahim, di mana Aisyah menika imra'atu Fir'auna, istri dari Fir'aun, Pak Bu. Ternyata Fir'aun yang merupakan raja yang begitu sombongnya, begitu angkuhnya, yang memproklamirkan diri, ini rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata istri dari Fir'aun itu nanti masuk ke dalam surganya Allah dan termasuk salah satu wanita yang paling utama di dalam surga. Kok iso ya? Padahal sing kuwakung lho. Kan pun rakaruan to, Bu, Pak Bu. Nek uang kok ngaku Tuhannya
penduduk di situ sebagai Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling tinggi kan wis peng-pengan nek ngono kuwi. Ewadene mekaten ternyata Asiyah istri dari Fir'aun menika termasuk salah satu wanita yang paling utama yang berada di dalam surga nanti. Lajeng yang keempat, wa Maryamu ibnu Imran. Inggih menika Maryam putri daripada Imran. Menika 4 wanita yang mulia di dalam surga. Ngendikanipun Rasulullah. Ingkang sepindah sinten kalau wau Pak Bu? Khadijah. Ingkang angka kalih Fatimah. Nomor 3 Asiyah. Nomor sekawan Maryam. Itulah wanita-wanita yang mulia. Dan 4 wanita ini adalah wanita-wanita yang sempurna akalnya. Maka Allah tempatkan di dalam surga dan menduduki wanita yang paling utama. Dan mangke kita bahas Bapak Ibu satu persatu kaitanipun kalian sahabiah yang dijamin masuk surga oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain pun Bapak Ibu ingkang dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menika ngendika mekaten, sami yang depan kalau wau. Khairun nisaiha Khadijatu bintu Khuwailidin wa khairun nisaiha Maryam ibnatuhu Imrana. Khairun nisaiha, sebaik-baik wanita di dalam surga itu ada Khadijah bintu Khuwailidin. Khadijah binti Khuwailid. Wa khairun nisaiha, dan sebaik-baik wanitanya juga ada Maryam ibnatu Imrana. Inggih menika Maryam putrinipun Imran. Sampai kemuliaan Siti Khadijah yang sedemikian rupa menika Bapak Ibu. Bahkan Allah menika karena mulianya Siti Khadijah, Allah menika mengirimkan salam untuk Khadijah. Termasuk malaikat Jibril pun juga turut mengucapkan salam kepada Khadijah istri Rasulullah. Pramila Bapak Ibu, semoga dari satu keteladanan atau dari kisah sahabiah, wabil khusus di sini adalah Khadijah merupakan istri baginda Rasul, kita menika berusaha untuk meneladaninya. Lha piye wong awake menungso lumrah kok mosok ya kon nyontoh Khadijah sing kaya ngono sempurnane. Nggih paling mboten kita menika mboten kok dadi Khadijah menika. Kula kinten abot. Paling mboten sak sampunipun mangertosi bagaimana sepak terjangnya Siti Khadijah ketika membersamai Rasulullah, ketika Rasul dalam keadaan kesulitan, beliau tampil sebagai sosok istri yang bisa menawarkan solusi, yang bisa menenangkan jiwa dan hati Rasulullah. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Sing kakung nggih ngoten, aja peh mentang-mentang kakung karo sing putih sak wenang-wenang. Lah aku kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, aku kan pemimpinnya keluarga ini. Nek aku orang ini titenono. Semanten ugi ibu-ibu nggih ampun ngantos kita menika nuwun sewu kalih sing kakung menika sok sembrono, sok wani, sok maidu, ampun ngantos. Karena napa Pak Bu? Karena yang namanya orang itu tidak ada yang sempurna. Semuanya ada kelebihannya, semuanya ada kekurangannya. Lah dalam kita berkeluarga, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, menika saling menutupi, saling memberi. Bebilih mengatakan, nggih Bapak Ibu, ternyata hanya masih ada ini nggih. Masih ada. Kalau terus kene tasih.
Kemudian yang kedua Bapak Ibu, wanita yang dijamin masuk surga adalah Fatimah Az-Zahra Bapak Ibu. Kalau dipun ngendikaken dening Rasulullah bahwa seutama-utama ahli surga itu salah satunya adalah Fatimah binti Muhammadin. Fatimah binti Muhammad. Sinten sejatosipun Fatimah Az-Zahra menika? Fatimah Az-Zahra menika adalah putrinipun Rasulullah sendiri. Ingkang piyambakipun menika senantiasa ugi memiliki keistimewaan-keistimewaan sebagaimana yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Karena Fatimah Az-Zahra menika merupakan putri saking pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Pramila Khadijah tatkala mendidik putrinipun Az-Zahra menika, piyambakipun menika bisa menghantarkan putrinipun menika menjadi putri yang sholihah. Karakteripun menika tidak jauh-jauh amat dengan si Khadijah. Dan si napa menika Fatimah Az-Zahra menika ugi dipun kaparing kabar gembira dening Allah, dipun abadiaken dalam Quran surat Taubah ayat 20 Pak Bu. Karena kecerdasannya, karena kewaroannya, karena kezuhudannya, karena ketaatannya kepada suaminipun, dan dia termasuk as-sabiqunal awwalin juga, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, maka Allah dalam Quran surat Taubah menika ngendikaken alladzina amanu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul muflihun. Alladzina amanu yaiku wong akeh kang padha beriman. Wa hajaru lan wong akeh kang padha hijrah berpindah mengikuti Rasulullah. Wajahadu dan orang banyak yang senantiasa berjihad, bersungguh-sungguh fi sabilillahi di jalan Allah. Kanthi napa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan hartanipun, dengan jiwanipun, dengan nyawanipun, maka apa? A'dhamu darajatan indallah. Ada lebih tinggi derajatipun di sisi Allah, lajeng wa ulaika humul muflihuna, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lah ayat ini berkaitan kalian sifat karakter yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra. Pramila Bapak Ibu, Fatimah Az-Zahra menika memiliki banyak gelar. Di antaranipun inggih menika diberi gelar dengan Ummu Abiha. Napa menika Ummu Abiha? Inggih menika ibu dari ayahnya. Sinten ayahipun? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging punapa piyambakipun menika dijuluki Ummu Abiha awit jalaran piyambakipun menika orang yang memberikan penglipur lara kepada Rasulullah saksampunipun Khadijah wafat. Bagaimana si Fatimah Az-Zahra menika melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasulullah ketika berdakwah, mendapatkan hambatan, mendapatkan rintangan, mendapatkan kesusahan, maka Fatimah Az-Zahra menika yang tampil dan bisa menggantikan sosok ibunya Siti Khadijah. Pramila di kalangan para sahabiah piyambakipun menika diberi gelar julukan Ummu Abiha. Kemudian yang kedua ugi Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra menika napa artosipun? Putih dan bersinar. Loh, ngopo kok Fatimah Az-Zahra diwai gelar Az-Zahra? Fatimah Az-Zahra ini ternyata Bapak Ibu, gelar Fatimah Az-Zahra ini diberikan karena berkaitan dengan peristiwa ketika Fatimah menika lahir. Yakni napa?
ketika beliau lahir dari rahim ibunya si Khadijah, maka pada waktu itu ada cahaya terang yang menyelimutinya. Maka dikenal dengan Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga dikenal dengan Al-Batul, yakni napa? Karena piyambakipun menika ibadahipun menika rajin, Pak Bu. Bahkan dalam cerita si Fatimah Az-Zahra menika boten nate mengalami haid atau menstruasi. Menika menunjukkan atau merupakan bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga piyambakipun menika tidak terhalang di dalam melaksanakan ibadah salat wajib. Terus sepanjang hayatipun Fatimah Az-Zahra menika senantiasa menunaikan ibadah salat karena memang tidak mengalami yang namanya haid. Itulah gelar-gelar yang dimiliki oleh Fatimah Az-Zahra. Kemudian keistimewaanipun napa? Kok sampai-sampai Fatimah Az-Zahra menika dijamin masuk ke dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Bapak Ibu, Fatimah Az-Zahra menika terkenal dengan kelembutannya. Terkenal dengan kesederhanaanipun. Piyambakipun menika dalam kehidupan menika tidak mengejar kemewahan dunia, tapi justru kesederhanaanlah yang ia tampilkan. Walaupun Fatimah Az-Zahra menika anak seorang presiden, anak seorang tokoh, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananging piyambakipun menika tidak menggunakan kesempatan itu untuk dirinya sendiri, tapi justru kesederhanaan yang beliau tampilkan. Kemudian yang kedua, memiliki sifat sabar yang luar biasa, Bapak Ibu. Pada suatu saat si Fatimah Az-Zahra menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Fatimah menika memiliki kerja keras, yakni napa? Membuat roti, Pak Bu. Membuat roti adonannya dan seterusnya sampai roti itu jadi. Sampai-sampai tangannya Siti Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra menika karena kerjanya keras seperti itu sampai nek wong yai mriki ngarani kapalen. Sampai akhiripun napa? Sampai akhiripun menika Siti Fatimah Az-Zahra menika agak apa istilah ini pun menika menggerutu, nyambut gawe ku abote kaya ngene. Gawe roti adonan kaya ngene sampai akhiripun Ali menika ngendika kalih si Fatimah, Fatimah, iki bapakmu engko kan nampa tawaran perang. Mbok coba kowe matur kalih baginda Rasulullah, minta satu orang saja untuk membantu pekerjaanmu. Digagas-gagas oh iya. Ayahku baginda Rasulullah kan nanti menerima tawaran perang. Ora enek eleke nek aku njaluk kepada ayahku supaya aku diberi satu orang tawaran perang untuk membantu pekerjaanku. Akhirnya datang kepada Rasulullah. Tapi ketika Fatimah Az-Zahra ini berada di hadapan Rasulullah, Bapak Ibu, lesanipun menika terlalu kaku untuk mengucapkan minta kepada Rasulullah karena malu. Akhirnya pun apa? Kembali ke rumah. Ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana Fatimah, wis matur baginda Rasul atau belum? Wahai Ali, baginda Ali, rasanya saya malu matur kepada Rasulullah untuk minta kepada Rasulullah seorang pembantu. Bisa ngono karo aku yo. Tak kancani. Akhirnya pun apa? Ali dan Fatimah Az-Zahra datang kepada Rasulullah. Matur waktu itu, ya Rasulullah, ini kasihan istri saya, mungkin ngoten. Kerjanya ngaduk roti sampai tangannya kapalan seperti ini, ya Rasulullah. Kalau seandainya saya minta satu orang pembantu dari tawaran perang Rasulullah, bagaimana? Jawab Nabi, bagaimana Pak Bu?
Jawabnya Nabi, demi Allah wahai Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, saya tidak akan memberimu pembantu sementara saya melihat sahabat-sahabat ahli suffah yang kelaparan, perutnya diganjal dengan batu karena kelaparan, sementara saya tidak bisa memberikan infak kepada ahli suffah. Kira-kira gitu napa mboten, Pak? Mesti ini pun getun, walah pak, kok ya pelite kaya ngono, tawaran perang berapa puluh, jaluk siji kok ya ora oleh. Mungkin nek awake ngoten niku. Tapi nek Khadijah mboten Pak Bu. Begitu Khadijah menika tidak diizinkan oleh Allah, oleh baginda Rasul untuk minta satu pembantu di rumahnya, ya sudah. Akhirnya napa? Piyambakipun menika kembali ke rumah. Pulang bersama suaminya Ali bin Abi Thalib. Begitu sampai di rumah, keduanya itu mungkin ya curhat napa-napa mungkin ya wallahu alam. Piyambakipun menika mapan sare selimutan. Dan tidak diketahui bahwa Rasulullah menika menyusul dari belakang. Begitu selimutan Pak Bu. Rasulullah datang, assalamualaikum, masuk begitu. Siti Fatimah sama Ali menika pengen menyambut kedatangan Rasulullah. Tapi diingatkan oleh Rasulullah, tetaplah di tempatmu wahai Ali dan anakku Fatimah Az-Zahra. Dan waktu itu Rasulullah menika mirsani bagaimana kesederhanaan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib tatkala memakai selimut. Napa menika? Selimutipun menika ditarik ke atas nggih nutupi wajahe, sikile ketok Pak Bu. Selimut yang dipakai oleh Khadijah dan Ali menika. Ketika ditarik ke bawah untuk menutupi kakinya, wajahnya kelihatan. Ini kan menunjuknya kesederhanaan. Enten sing jamaah niki ngaten niki. Selimutnya ditarik munggah sikile ketok, ditarik medun sirahe ketok, enten mboten? Enten Pak Bu. Mboten enten nggih. Mboten enten. Selimutnya nek perlu sing dawa nggo wong paribasane loro iso ketutupan kabeh. Tapi nek Ali dan istrinya Fatimah Az-Zahra menika Pak Bu, selimute ditarik munggah sikile ketok nggih nutupi sikil sing sirahe ketok, menunjukkan kesederhanaannya. Lajeng napa? Kemudian Rasulullah menika ngendika dumateng kedua putra-putrinipun. Melojok sedikit Ibu. Rasul menika ngendika, "Hei Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, maukah aku beritahukan kepada kalian berdua tentang sesuatu yang lebih baik daripada yang kalian minta, yakni pembantu?" Jawabipun napa? Nggih tentunipun, "Oh iya ya baginda Rasul, wahai ayah saya mau. Apa perkara yang lebih baik daripada yang aku minta seorang pembantu itu ya Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Jibril kepadaku. Apa itu? Satu, hendaklah kalian membaca tasbih sehabis sholat sebanyak 10 kali. Dalam hadis ini Pak Bu. Nek biasanya kan pada sholat 33 kali. Dalam hadis ini Rasul menyampaikan, bacalah kalimat tasbih sebanyak 10 kali, membaca tahmid sebanyak 10 kali, membaca takbir sebanyak 10 kali. Dan jika kalian wahai putra-putriku, ketika kalian hendak tidur ke tempat peraduanmu, ucapkanlah, bacalah tasbih sebanyak 30 kali, membaca tahmid 30 kali, membaca takbir 30 kali. Ternyata ada dasaripun Pak Bu. Nah ajeng sare maos tasbih ping 30, tahmid ping 30, takbir ping 30. Sehingga napa? Akhiripun Pak Bu,
sasampunipun Khadijah, sasampunipun Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib mendapatkan nasihat saking baginda Rasul, maka sejak itulah beliau menika setiap mau sare menika membaca kalimat tasbih 30 kali, membaca tahmid 30 kali dan membaca takbir 30 kali sampai akhir hayatipun. Lah menika monggo dipun amalaken. Lah menawi kita berbicara tentang keistimewaan para sahabiah, tentunipun boten cukup Pak Bu 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari. Karena memang begitu mulianipun para sahabiah yang dijamin dening Allah mlebet wonten surganipun Allah. Wabilih makaten rumin sampun lebih 10 menit dari jadwal. Mugi mboten dados akan masalah nggih Pak Bu nggih. Monggo kajian wonten ing enjang menika kita akhiri kanthi membaca tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.